Bab 1541. Harta karun Santo Teratai Hitam. Jejak langkah King Feng sungguh luar biasa. Kitab suci pelahap tidak menyerangnya, dan dao surgawi tidak menekannya. Suelin, Miao Yijiang, Black Poppy, dan Sky Devouring Snake mengikuti jejak King Feng dan mendaki dengan selamat menuju Sky Breaking Peak. Tak lama kemudian, King Feng memimpin yang lain hingga setengah jalan menuju puncak Sky Breaking, 5.000 meter di atas permukaan tanah. King Feng menatap ke depan dan melihat sebuah gua raksasa, dengan lampu warna-warni menerangi sekelilingnya. Ada lampu emas, perak, biru, ungu, kuning, hitam, dan putih. Lampu-lampu pelangi berkelap-kelip dan berkelok-kelok bagaikan kabut peri yang mengalir di atas puncak Sky Breaking. Di antara cahaya pelangi, King Feng bisa melihat banyak sekali harta karun. Ada teknik tingkat suci, harta spiritual, dan ramuan yang memenuhi seluruh gua. Dari jauh, gua itu tampak seperti mangkuk harta karun yang sangat besar. Mata anak anjing hitam dan ular pemakan langit menunjukkan sedikit demam dan keserakahan. Mereka ingin segera masuk ke dalam gua dan mendapatkan semua harta karun itu. Tentu saja, King Feng juga sangat tersentuh. Ia ingin bergegas maju untuk mendapatkan semua harta karun itu, tetapi pada akhirnya, ia menekan keserakahannya. King Feng mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggigit lidahnya guna mengendalikan keserakahan di hatinya. Pada saat yang sama, King Feng mengulurkan tangan dan menghentikan anak anjing hitam dan ular pemakan langit yang hendak menyerbu masuk ke dalam gua. King Feng, apa yang kau lakukan? Ada teknik tingkat suci, harta spiritual, dan ramuan di dalam gua. Kenapa kau menghentikan kami? Ayo kita ambil, kata anak anjing hitam sambil memelototi King Feng. Anak anjing kecil, bukankah ini pemandangan yang aneh? Ini adalah harta karun Santo Teratai Hitam. Bagaimana bisa muncul begitu mudah tanpa perlindungan? Bagaimana jika kita berada dalam bahaya besar begitu kita masuk ke dalam? Mungkinkah ada jebakan di dalam? Tanya King Feng dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-katanya, Black Poppy dan Sky Devouring berhenti. Keserakahan perlahan menghilang dari mata mereka. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit menekan keserakahan mereka dan berpikir keras. Black Lotus Saint merupakan salah satu santo dao iblis di era kuno, dan dikenal sebagai bos iblis yang terkenal kejam. Dia telah membunuh banyak sekali kultivator ortodoks, dan lebih dari selusin sekte kuat ditumpas olehnya. Santo Teratai Hitam tidak hanya terkenal di dunia iblis, tetapi ia juga terkenal jahat bahkan di kalangan kekuatan lain di dunia kultivator zaman kuno. Semua orang takut dan membencinya, dan banyak yang menginginkan nyawanya. Namun, tidak seorang pun dapat membunuhnya. King Feng, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Di zaman kuno, Santo Emas dan Santo Teratai Hitam adalah musuh. Santo Emas ingin membunuh Santo Teratai Hitam, tetapi gagal karena Santo Teratai Hitam berhasil melarikan diri, kata anak anjing hitam kepada King Feng. Ekspresi wajah King Feng berubah dan sekilas keheranan melintas di matanya. Orang lain mungkin tidak menyadari kekuatan Golden Saint tetapi King Feng tahu betapa kuatnya dia. Li Qingshan telah memperoleh warisan dari orang suci emas. Warisan pertama adalah api emas, salah satu dari 100 api teratas di alam semesta, dan warisan kedua adalah teknik alkimia emas. Namun kini, ia mengetahui bahwa bahkan Santo Emas pun tak mampu membunuh Santo Teratai Hitam. Santo Teratai Hitam jelas sosok yang luar biasa. Anak anjing hitam menggunakan hidungnya untuk mengendus udara di sekitarnya untuk melihat apakah ia dapat menemukan sesuatu. Sesaat kemudian, anak anjing hitam berkata, King Feng, kau benar. Gua harta karun di depan kita adalah jebakan. Itu pasti bukan tempat harta karun orang suci Teratai Hitam. Kita sedang melihat arai halusinasi. Ular pemakan langit juga mengangguk setuju. Ia juga menyadari bahaya di dalam gua. Mereka pasti akan berada dalam bahaya jika memasuki area terlarang. Buk 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 buk. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras dari dasar puncak pemecah langit. Suaranya begitu keras hingga mengguncang seluruh gunung. Seluruh gunung bergetar dan retakan muncul di udara. Sebuah retakan muncul di puncak gunung. Kekuatan luar biasa dapat dirasakan dari bawah mereka, saat retakan mulai menutupi tanah. Ekspresi wajah King Feng berubah ketika ia merasakan kekuatan dahsyat itu. Ia sangat familiar dengan kekuatan itu. Sebelumnya, ketika King Feng tiba di distrik terlarang pegunungan Kunlun, ia telah merasakan Taoti. Ia tidak menyangka Taoti akan tiba di sini secepat ini. King Feng buru-buru melihat ke bawah dan melihat Taoti melaju ke arah mereka, secepat kilatan petir hitam. Tubuh Taoti yang besar bergerak maju bagaikan bukit kecil, menimbulkan ledakan dimanapun kakinya mendarat. Bahkan dao surgawi maupun kitab suci pelahap pun tak mampu menghalangi jalannya. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 10 binatang buas paling ganas di zaman kuno, tubuhnya terlalu kuat. Ekspresi wajah King Feng berubah drastis saat melihat Taoti. Sebelumnya, King Feng pernah beradu tinju dengan Taoti. Sebenarnya, dia sedang melarikan diri dari Taoti. King Feng tahu betul kekuatan Taoti.
Ia adalah petarung yang tak terkalahkan. Bahkan ketika terkekang di neraka tingkat kedua, ia masih mampu memberikan pukulan telak kepada King Feng. Kini, Tao Ti telah lolos dari neraka, dan rantai di tubuhnya telah lenyap sehingga ia menjadi semakin tak terkendali. Ia bagaikan harimau yang lepas dari kandangnya. Binatang buas apapun yang menghalangi jalannya ditelan oleh Tao Ti dan menjadi bagian dari kekuatannya. Kekuatan super terpenting Tao Ti adalah kemampuannya untuk melahap. Ia bisa melahap langit, bumi, dan semua makhluk hidup di dalamnya. Ia bahkan bisa melahap waktu, kecepatan, dan cahaya. Meskipun ada kitab suci pelahap di puncak pemecah langit, kitab suci itu tidak terlalu menjadi rintangan bagi Tao Ti. Kecepatan Tao Ti sangat tinggi. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan King Feng. Jelas, ia mengenali dan merasakan kehadirannya. Karena itu, ia pun menuju ke arah mereka. Tao Ti menatap dingin ke arah King Feng dengan niat membunuh yang kuat. Bab 1542. Tao Ti mengejar ketertinggalan. Tao Ti itu terlalu besar, bagaikan kapal raksasa. Ukurannya berkali-kali lipat ukuran pesawat terbang, dan berdiri tegak bagai puncak yang menjulang tinggi, menutupi semua orang dengan bayangannya. Manusia hina, kau lolos dari tanganku terakhir kali. Aku pasti akan membunuhmu kali ini, kata Tao Ti dengan niat membunuh. Sebagai salah satu dari 10 binatang buas di zaman kuno, Tao Ti telah memperoleh kecerdasan manusia. Ia dapat berbicara bahasa manusia dan dengan mudah mengungkapkan maksudnya. Awalnya, King Feng panik dan takut. Namun, ia segera tenang karena masih memiliki kartu as. Permaisuri Merak Iblis. King Feng tahu bahwa dia masih bisa mendapatkan bantuan dari Permaisuri Merak Iblis untuk terakhir kalinya, dan dia percaya dia bisa menekan Tao Ti dengan bantuannya. Tao Ti, kau salah satu dari 10 binatang buas dari zaman kuno. Aku bisa memberimu kesempatan. Bergabunglah denganku sekarang atau aku akan menyegelmu kembali ke neraka, kata King Feng dengan arogan. Tao Ti tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata arogan dari King Feng. Sebagai salah satu dari 10 binatang buas di zaman kuno, ia jarang tersenyum. Namun kini, Tao Ti tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dasar manusia hina. Kau manusia paling sombong yang pernah kulihat. Dulu, bahkan Golden Saint pun tak berani bilang bisa mengalahkanku. Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa sepertimu bisa menyegelku, kata Tao Ti mengejek sambil menatap King Feng seolah-olah dia sedang bercanda. Di zaman kuno, Tao Ti adalah makhluk yang terkenal keji. Bahkan beberapa orang suci dan dewa pun terbunuh olehnya. Di mata Tao Ti, King Feng seperti semut, yang bisa membunuh King Feng kapan saja. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, kalian berdua adalah dewa dari zaman kuno. Bagaimana mungkin kalian menjadi antek manusia? Sungguh memalukan bagi dewa, kata Tao Ti sambil memandang ular pemakan langit dan anak anjing hitam dengan jijik. Tao Ti, Black Puppy, dan Sky Devouring Snake saling kenal dan pernah bertarung di masa lalu, namun selalu berakhir seri. Tentu saja, Black Puppy dan Sky Devouring Snake kini telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka. Namun, Tao Ti hanya kehilangan 10% kekuatannya. Dengan demikian, Tao Ti kini dapat dengan mudah mengalahkan anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Tao Ti, jangan sombong. King Feng sangat kuat. Kalau kau berani bicara seperti itu, King Feng mungkin akan menyegelmu kembali ke dasar neraka dan kau takkan pernah melihat cahaya lagi, kata anak anjing hitam keras sambil mengibaskan ekornya. Anak anjing kecil, manusia ini bodoh. Jelas, mustahil baginya untuk mengalahkanku. Kau menjadi bodoh setelah berada di sisinya. Aku adalah salah satu dari 10 binatang buas di zaman kuno. Bahkan makhluk abadi pun tak bisa mengalahkanku, kata Tao Ti dengan nada mengejek. Tao Ti melanjutkan, anak anjing hitam, ular pemakan langit, beraninya kalian berdua mengikuti manusia. Setelah ku bunuh dia, aku akan menelan kalian berdua juga. Mendengar kata-katanya, si anak anjing hitam dan si ular pemakan langit tertawa terbahak-bahak, mereka sama sekali tidak takut. Di masa lalu, tentu saja King Feng bukanlah lawan Tao Ti, tetapi sekarang King Feng memiliki permaisuri Merak Iblis. Namun dia adalah permaisuri iblis pertama di bumi, dan merupakan tokoh terkenal di alam semesta. Meskipun Tao Ti sangat kuat, ia masih lebih lemah dari permaisuri Merak Iblis. Tao Ti membuka mulut besarnya dan menghisap mulutnya ke arah King Feng. Kekuatan vakum yang besar membentuk lubang hitam yang menyedot udara dan ruang di sekitarnya. Tubuh King Feng seakan-akan disedot oleh Tao Ti. Tanpa peduli, King Feng tersenyum tipis. Ia segera memanggil permaisuri Merak Iblis yang berada di dalam cincin interspatialnya. King Feng, ini terakhir kalinya aku bisa bertarung. Setelah itu, aku akan berhibernasi panjang. Apa kau yakin ingin menggunakan kesempatan terakhir ini? Tanya permaisuri Merak Iblis kepada King Feng. King Feng tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, tidak ada orang lain selain kamu yang bisa mengalahkan Tao Ti. Petik 2. Permaisuri Merak Iblis mengangguk dan terbang keluar dari cincin interspatial King Feng. Tao Ti mengerutkan kening. Ia mengira bahwa King Feng akan menggunakan teknik khusus,
tetapi ia justru memanggil seorang wanita cantik dari cincin interspatialnya. Meskipun Taoti adalah salah satu dari 10 binatang buas di bumi kuno, ia tetap memiliki keindahan. Wanita di depan memang terlalu cantik. Usianya 20-an, wajahnya menawan dan cantik. Matanya berkilau bak bintang dan bulu matanya lentik bak bulu merak. Rambut hitamnya tergerai di belakang bahu dan bergerak ringan. Ia memiliki aura yang luar biasa. Mengapa wanita cantik ini memberiku perasaan yang familiar, pikir Taoti sambil menatap permaisuri merak iblis. Taoti tersegel di neraka selama ribuan tahun. Ingatannya sudah kabur, sehingga ia tidak bisa langsung mengenali permaisuri merak iblis. Namun, ia masih mengingat sosok yang familiar itu. Permaisuri merak iblis menatap Taoti dan berkata dengan ringan, "Si hitam kecil, apakah kau sudah melupakanku setelah 1000 tahun ini?" Tertawa kecil. King Feng tertawa kecil saat mendengar julukan itu. Orang di hadapan mereka adalah salah satu dari 10 binatang buas di zaman kuno. Ia adalah makhluk yang tak terkalahkan di seluruh dunia kultivasi diri timur. Namun, permaisuri merak iblis memanggil Taoti dengan sebutan, "Si hitam kecil," dan itu adalah julukan yang sangat tepat. Seluruh tubuh Taoti lebih gelap daripada batu bara. Hitam pekat. "Manusia, kau mencari kematianmu. Beraninya kau memanggilku si hitam kecil. Aku akan melahapmu dengan sekali teguk," kata Taoti dengan geram. Taoti merasa reputasinya dicemooh oleh wanita di depannya. Seharusnya ia menyebutnya binatang dewa, jadi bagaimana mungkin nama, si hitam kecil, bisa keluar. Taoti sangat marah, ia ingin menelan wanita itu sekarang juga. Bab 1543. Menekan Taoti. "Si hitam kecil, kau sudah punya nyali setelah bertahun-tahun. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Apa kau mau dipukuli?" tanya permaisuri merak iblis dingin. Permaisuri merak iblis sangat cantik, dan suaranya sangat merdu di telinga. Namun, Taoti merasa kata-katanya sangat tidak menyenangkan. "Hahaha, kau pikir kau siapa? Mau menghajarku? Aku akan menelanmu," kata Taoti dengan nada meremehkan. Mata permaisuri merak iblis berubah dingin ketika dia melihat sikap arogan Taoti. Tiba-tiba ia melambaikan tangan kanannya ke arah Taoti. Kecepatannya secepat kilat, dan lengannya langsung muncul di hadapan Taoti. Taoti membuka mulutnya untuk menangkis serangan itu tetapi mendapati bahwa ia tidak bisa. Telapak tangan putih permaisuri merak iblis mengandung aura dao surgawi yang mengerikan. Telapak tangan tunggalnya mampu membelah bumi dan mengguncang alam semesta. Telapak tangan putih itu mendarat keras di kepala Taoti dan langsung membenturkannya dengan keras. Tubuh Taoti pun jatuh terbalik ke tanah. Melihat tingkah konyol Taoti, yang terkapar di tanah seperti kura-kura, dan benjolan besar muncul di kepalanya, membuat King Feng dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Taoti meraung marah dan berdiri dengan gemetar. Ia ingin terus menyerang permaisuri merak iblis. Sang Ratu Merak Iblis tidak peduli dan menamparkan lagi telapak tangannya dengan kekuatan yang mengerikan ke arah kepala Taoti, melemparkannya ke langit dan menyebabkan benjolan besar lainnya muncul di kepalanya. Kali ini, serangan permaisuri Merak Iblis bahkan lebih kuat. Darah mengucur dari kepala Taoti dan ia mengerang kesakitan. Taoti menyentuh benjolan besar di kepalanya dan menatap permaisuri Merak Iblis dengan takut ketika menyadari bahwa kekuatannya tidak bekerja di depan wanita itu. Wanita cantik itu terlalu kuat. Hanya dengan satu telapak tangan, ia mampu membuat seluruh bumi retak dan alam semesta berguncang. Meskipun Taoti adalah salah satu dari 10 binatang buas di zaman kuno, ia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan wanita cantik itu. Mereka berada di dua tingkatan yang berbeda. Taoti perlahan mendapatkan kembali ingatannya. Akhirnya ia ingat siapa wanita cantik itu. Ia adalah sosok mengerikan yang berhasil mengalahkan 10 binatang buas sendirian. 10 binatang buas itu pun tak mampu mengalahkannya, bahkan ketika mereka bersatu. Pada zaman dahulu, kepala Taoti pernah mengalami beberapa benjolan besar akibat ulah permaisuri merak iblis. Kau adalah yang mulia, permaisuri merak iblis," kata Taoti tergagap. Mata Taoti dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Wajahnya memucat mengerikan dan ia ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, tatapan dingin wanita itu membuatnya terlalu takut untuk lari. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggigil di tempatnya. Selusin ratus lusin binatang buas tercengang melihat pemandangan itu. Taoti yang tak terkalahkan tampak seperti tikus yang baru saja melihat kucing. Beberapa binatang buas yang dapat berbicara bahasa manusia berdiskusi dengan penuh semangat di antara mereka. Taoti adalah bos kita dan salah satu dari 10 binatang buas di zaman kuno. Bagaimana mungkin dia takut pada wanita cantik itu? Bodoh banget sih kamu. Nggak lihat kan kalau wanita cantik itu cuma butuh tamparan untuk bikin bos kita loncat. Dia kuat banget. Ya, aku bisa merasakan kehadiran kuno dari wanita cantik itu. Bahkan jiwaku pun gemetar. Semua binatang buas berdiskusi dengan bersemangat dan menatap permaisuri merak iblis dengan ketakutan. Beberapa binatang buas pengecut terlalu takut dengan kehadiran permaisuri merak iblis dan menggigil di tanah.
Anak anjing hitam dan ular pemakan langit juga mundur selangkah. Mereka adalah makhluk dewa, tetapi mereka masih takut pada sosok kuat seperti permaisuri merak iblis. Meskipun King Feng juga merasakan kekuatan luar biasa dari tubuh permaisuri merak iblis, ia tidak terlalu peka terhadapnya karena ia bukan binatang iblis. Karena itu, ia tidak mundur selangkah pun. Namun, ia tahu kekuatan permaisuri merak iblis. Sang permaisuri merak iblis hanya perlu sekali pandang untuk membunuhnya. Permaisuri merak iblis menatap Taoti dan berkata dengan lemah, "Taoti, apakah kau akan kembali ke neraka sendiri atau haruskah aku menyegelmu?" Ekspresi Taoti berubah ketika mendengar kata-kata permaisuri merak iblis. Kilatan ketakutan muncul di matanya. Sejujurnya, ia tidak ingin kembali ke neraka. Taoti berhasil lolos dari neraka Gunung Kunlun hanya karena kejadian aneh. Jika ia disegel lagi di neraka Gunung Kunlun, ia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan sebaik itu lagi. "Si hitam kecil, kuberi kau kesempatan terakhir. Kembalilah ke neraka atau aku akan membunuhmu," kata permaisuri merak iblis dengan dingin. Perkataan permaisuri merak iblis dipenuhi dengan niat membunuh, dan kilatan cahaya hitam muncul di langit. Cahaya hitam telah terkumpul dari rasa haus darahnya. Permaisuri merak iblis dapat dengan mudah membunuh Taoti jika dia menamparkan telapak tangannya. Ekspresi Taoti berubah ketika merasakan aura yang terpancar dari permaisuri merak iblis. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia tidak ragu bahwa permaisuri merak iblis akan membunuhnya jika ia menolak kembali ke neraka. Meskipun Taoti merupakan binatang buas dari era kuno, ia tidak dapat melawan petarung terbaik di alam semesta seperti permaisuri merak iblis. Taoti ingat betul bahwa salah satu dari 10 binatang buas pernah menantang permaisuri merak iblis. Akhirnya, binatang itu terbunuh hanya dengan satu telapak tangan. Setelah itu, 10 binatang buas lainnya sangat takut pada permaisuri merak iblis. Mereka tahu bahwa dia adalah entitas paling kuat antara langit dan bumi. "Ratu merak iblis, tolong jangan bunuh aku. Aku akan kembali ke neraka sekarang," kata Taoti sambil menatap Ratu merak iblis. Kemudian, ia berbalik dan berjalan kembali ke neraka. Melihat Taoti memasuki tingkat kedua neraka Gunung Kunlun, permaisuri merak iblis masih belum merasa tenang. Ia melambaikan telapak tangannya dan membentuk segel putih. Kemudian, ia menempelkannya di pintu masuk neraka, menyegel tubuhnya sepenuhnya, memastikan Taoti tidak akan bisa keluar. Bab 1544. Menekan keributan di Gunung Kunlun. Setelah menyegel Taoti, permaisuri merak iblis berbalik dan melambaikan telapak tangannya ke arah 100.000 binatang buas di belakangnya. Semua binatang buas itu terbunuh, tak satu pun yang tersisa. Ya Tuhan, permaisuri merak iblis terlalu kejam. Ada lebih dari 100.000 binatang buas. Ekspresi wajah King Feng berubah saat melihat pemandangan itu, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Dia lalu menatap permaisuri merak iblis dengan terkejut, mulutnya menganga lebar. Dulu, King Feng selalu merasa dirinya tak terkalahkan dan berbakat, tetapi melihat permaisuri merak iblis, ia menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih kuat darinya. Jika ia berhadapan dengan permaisuri merak iblis, ia pasti akan menamparnya sampai mati. Permaisuri merak iblis adalah petarung yang tak terkalahkan. Kekuatannya setara dengan petarung nomor 1 di zaman kuno, setara dengan 3.000 penguasa alam semesta. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit juga tampak pucat pasi dan gemetar ketakutan. Mereka juga merasakan kekuatan permaisuri merak iblis. Setiap serangannya mengejutkan mereka sampai ke tulang belulang. Pada zaman kuno, mereka telah menyaksikan permaisuri merak iblis membunuh seorang suci hanya dengan satu tamparan. Namun, pemandangan di hadapan mereka terlalu agung. Ia telah membunuh 100.000 binatang buas hanya dengan satu telapak tangan. Kekuatannya membuat mereka tercengang. Sama seperti King Feng, mereka juga tercengang. Suelin juga tercengang. Ia menatap permaisuri merak iblis dengan kagum dan penuh semangat. Suelin baru saja mengaktifkan garis darah Phoenix S, yang merupakan salah satu garis darah terkuat di bumi, dan dia merasa ingin menantang permaisuri merak iblis sekarang. Namun Suelin segera menekan pikiran itu dalam hatinya. Ia tahu bahwa dorongannya berasal dari garis keturunan Ice Phoenix. Garis keturunan itu ingin menantang garis keturunan yang setingkat dengannya. Namun, Suelin tahu bahwa ia masih lemah. Ia baru saja menginjakkan kaki di dunia pengembangan diri dan bukan tandingan permaisuri merak iblis. Mungkin ia bisa menantang permaisuri merak iblis saat ia sudah lebih kuat. Ini bukan hanya pertarungan antara garis keturunan dua binatang dewa, tetapi juga pertarungan antara dua wanita. Permaisuri merak iblis sepertinya menyadari tatapan Suelin. Ia menoleh ke belakang, menatap Suelin, dan kilatan keterkejutan muncul di matanya. "Keturunan Ice Phoenix, kau adalah reinkarnasi dari permaisuri pria Ice Phoenix," gumam permaisuri merak iblis dengan suara pelan karena terkejut. Pada masa kekacauan kuno, permaisuri merak iblis sudah hadir, karena dia merupakan salah satu makhluk terkuat pada era itu. Permaisuri merak iblis pernah bertemu permaisuri peri Phoenix S di masa lalu dan keduanya pernah bertarung. Ia tahu bahwa lawannya adalah makhluk yang kuat. Namun,
Ini sudah berlalu, sudah bertahun-tahun berlalu. Permaisuri Merak Iblis tidak mengatakan apa-apa karena dia merasa tidak perlu membicarakannya. Tiba-tiba, Permaisuri Merak Iblis mengerutkan kening karena terkejut. Ia menoleh untuk melihat ruang kosong di kejauhan. Kerangka terpelajar, kalian iblis yang memurnikan kerangka. Keluar, teriak Permaisuri Merak Iblis. Permaisuri Merak Iblis mengulurkan tangan kanannya, membentuk telapak tangan esensi vital sepanjang 1000 meter yang menjangkau kehampaan. Telapak tangan itu terulur ke depan dan meraih seorang wanita cantik. Wanita itu cantik, dengan wajah yang memukau. Matanya menawan, dan sosoknya seksi, ditonjolkan oleh gaun putihnya yang transparan dan penampilannya yang menggoda. Ekspresi wajah King Feng berubah ketika melihat wanita cantik itu. Ia mengenali wanita itu sebagai iblis kerangka yang ditemuinya di lembah kabut hantu. Iblis kerangka telah mencoba menyerang King Feng secara diam-diam dan hampir membunuhnya. Namun, ia berhasil melarikan diri meskipun disegel oleh Dao Surgawi. Hati King Feng sedikit panik ketika memikirkan apa yang mungkin terjadi. King Feng sama sekali tidak merasakan kehadiran iblis kerangka yang tersembunyi, jadi dia pasti sudah dibunuh olehnya jika Permaisuri Merak Iblis kembali ke kondisi hibernasi yang dalam di dalam cincin interspatial. Untungnya, Permaisuri Merak Iblis sangat kuat dan dengan mudah merasakan tempat persembunyian iblis kerangka. Permaisuri Merak Iblis memanfaatkan vitalitas iblis dalam tubuhnya dan meraih tubuh iblis kerangka. Iblis kerangka ini lahir dari kerangka manusia yang telah mati dan juga memiliki kecerdasan. Di zaman kuno, ia pernah bertemu dengan Permaisuri Merak Iblis, sehingga ia menyadari kekuatan Permaisuri Merak Iblis. Selain itu, iblis kerangka baru saja menyaksikan Permaisuri Merak Iblis membunuh banyak binatang buas. Lebih jauh lagi, ia melihat Permaisuri Merak Iblis menyegel Taoti kembali ke neraka. Permaisuri Merak Iblis, kumohon jangan bunuh aku, pinta iblis kerangka. Aku tidak akan membunuhmu jika kau memberitahuku kenapa kau bersembunyi, kata Permaisuri Merak Iblis sambil tersenyum tipis. Namun, tatapannya masih dingin. Mata iblis kerangka bergerak cepat ketika dia mencoba memikirkan kebohongan. Pada saat ini, King Feng berkata dengan lantang, Permaisuri Merak Iblis, iblis kerangka bersembunyi karena ingin membunuhku. Dia musuhku, jadi tolong bunuh dia. Permaisuri Merak Iblis mengangguk mendengar kata-kata King Feng. Ia dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa saat ia meremukkan tubuh iblis kerangka. Iblis kerangka akan segera dibunuh di saat berikutnya. Meskipun skeleton devil sangat kuat, dia bukanlah tandingan petarung legendaris seperti Permaisuri Merak Iblis. Ratu Merak Iblis, kumohon jangan bunuh aku. Aku bersedia menjadi pelayanmu, pinta iblis kerangka. Demi bertahan hidup, ia rela menjadi pelayan Permaisuri Merak Iblis, tetapi Permaisuri Merak Iblis berkata dengan nada meremehkan, kau tak layak menjadi pelayanku. Pergi dan matilah. Permaisuri Merak Iblis menguatkan cengkeramannya dan bersiap untuk meremas iblis kerangka hingga mati. Ekspresi skeleton devil menjadi pucat pasi saat ia merasakan niat membunuh Permaisuri Merak Iblis, dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa melawan Permaisuri Merak Iblis. Tiba-tiba, Permaisuri Merak Iblis tampak mendapat ide. Ia berkata, iblis kerangka, aku bisa mengampuni nyawamu, tapi kau harus berjanji padaku. Iblis kerangka sudah menduga kematiannya dan tak pernah menyangka Permaisuri Merak Iblis akan memberinya kesempatan hidup, jadi ia jelas gembira. Wajahnya dipenuhi kerinduan yang mendalam untuk hidup. Permaisuri Merak Iblis, aku akan melakukan apa saja asal kau mengampuni nyawaku, kata iblis kerangka dengan keras, seakan-akan dia sedang menggenggam sedotan penyelamat. Bab 1545. Menjinakkan iblis kerangka. Permaisuri Merak Iblis tersenyum dan berkata, iblis kerangka, tugasmu adalah melindungi dan selalu berada di sisi Lili. Kalau begitu, aku akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Apa? Melindungi Li King Feng. Wajah iblis kerangka berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Permaisuri. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan sedikit ketidakpuasan. Alasan mengapa skeleton devil ada di sini adalah untuk membunuh King Feng Li dan membalas dendam pada Little Green. Little Green adalah pelayannya dan memiliki hubungan dekat dengannya. Selain itu, Li King Feng juga mencuri bunga roh hitam miliknya. Karena itu, iblis kerangka tidak akan membiarkan Li King Feng pergi begitu saja. Namun, sekarang, Permaisuri Merak Iblis justru menyuruhnya menjadi pelayan Lili. Sebagai penguasa alam roh tingkat 9, hampir mencapai alam kerajaan roh, ia tidak akan menuruti perintah Lili. Sepertinya kau tidak akan menjadi pelayan Lili. Kalau begitu aku akan membunuhmu dan menjadikanmu roh pengembara yang tidak bisa bereinkarnasi ke kehidupan lain. Permaisuri menyeringai, suaranya terdengar menghina. Permaisuri Merak Iblis bukanlah sosok yang mudah bergaul. Ia telah membunuh banyak sekali orang di dunia kuno, dan setiap orang yang tidak mematuhinya dibunuh dengan kejam. Sebagai penguasa bumi yang paling kuat dan salah satu dari 3.000 penguasa alam semesta, pangkatnya dibangun sambil melangkahi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Iblis kerangka sangat ketakutan.
Ia tiba-tiba teringat bahwa permaisuri di depannya bukan hanya ratu iblis legendaris, ia juga iblis jahat yang terkenal. Semua tulang dalam ngarai itu adalah makhluk yang dibunuh oleh permaisuri merak iblis di zaman kuno. Iblis kerangka juga dibunuh oleh permaisuri. Ia berhasil hidup kembali. Ia tidak ingin dibunuh oleh permaisuri lagi. Terlebih lagi, iblis kerangka jelas merasakan niat membunuh sang permaisuri. Jika ia menolak, sang permaisuri pasti akan membunuhnya dan ia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk hidup lagi. Semua orang ketakutan dengan permaisuri merak iblis. Entah mereka manusia, dewa, atau iblis, mereka semua akan ketakutan begitu mendengar nama permaisuri merak iblis. Nyonya Merak, tolong jangan bunuh aku. Aku akan menjadi pelayan dan pelindung Lili, iblis kerangka memohon kepada permaisuri. Permaisuri merak iblis menganggukkan kepalanya dan berkata, keluarkan tanda jiwamu. Iblis kerangka menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan tanda jiwa putih dari benaknya. Tanda jiwa putih itu adalah sosok manusia kecil, seperti boneka mini. Sosok itu tampak seperti iblis kerangka dan melayang ke dalam pikiran Lili. Kekuatan mental King Fengli sangat kuat dan dapat merasakan boneka kecil di dalam benaknya, menyadari bahwa itu adalah tanda jiwa iblis kerangka. Hanya dengan satu pikiran, Lili berhasil membunuh boneka di dalam pikirannya. Selama boneka itu mati, iblis kerangka juga akan mati. Sekarang setelah Li King Feng mampu mengendalikan boneka itu dengan pikirannya, ia pun menjadikannya pelayannya. Permaisuri merak iblis memandang Li King Feng dan berkata dalam hatinya, Li King Feng, ini terakhir kalinya aku bisa membantumu menekan kekacauan di neraka. Setelah itu, aku akan tertidur lelap dan hanya iblis kerangka yang bisa membantumu. Lili mengangguk. Ia tahu permaisuri hanya bisa membantunya 3 kali. Ia sudah menggunakan 2 kali sebelumnya, dan ini terakhir kalinya. Kemudian sang permaisuri akan tertidur lelap. Lagi pula, ia adalah avatar roh. Lili juga merasakan ada awan hitam raksasa berkumpul di puncak gunung. Itu adalah guntur dao surgawi yang dikirim ke sini untuk menghukum permaisuri merak iblis. Namun karena pegunungan Kunlun sedang kacau balau, ia tidak dapat keluar untuk menghukum permaisuri. Permaisuri merak iblis juga melihat guntur itu dan tahu guntur itu datang untuk menghukumnya. Guntur itu akan menyerang kapan saja untuk menenggelamkannya di neraka. Sang permaisuri tahu betapa gentingnya situasi ini dan berkata kepada Li King Feng, aku akan meredakan kekacauan ini dan tertidur lelap. Sisanya terserah padamu. Setelah selesai, dia terbang ke atas gunung Kunlun dan membentuk segel kuno dengan kedua telapak tangannya. Segel kuno itu berisi kehadiran suci, kehadiran iblis hitam, kehadiran iblis merah, dan kehadiran ilahi putih. Segel itu bersinar dalam 5 warna berbeda, seperti warna alam. Sungai, ruang angkasa, alam semesta, dan lubang hitam muncul di puncak gunung, bahkan beberapa dewa kuno pun muncul juga. Orang-orang ini semua memegang senjata suci mereka dengan pasukan di belakang mereka, dan sang permaisuri adalah pemimpinnya. Mereka semua membantu sang permaisuri mengatasi kekacauan yang terjadi di Gunung Kunlun. Ahahaha. Iblis dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menjerit kesakitan. Tubuh mereka berubah menjadi gumpalan daging dan lenyap di angkasa. Setelah beberapa saat, semua binatang di Gunung Kunlun dibunuh oleh permaisuri merak iblis. Cahaya Dewa 5 warna itu terlalu kuat. Tak ada yang bisa lolos dari kekuatannya. Sang permaisuri membunuh semua monster dan binatang buas yang muncul di pegunungan Kunlun. Kemudian, sang permaisuri melambaikan tangannya dan membentuk 2 segel dao surgawi. Segel itu langsung menyegel gerbang neraka dan pintu masuk lainnya, binatang buas dan monster di dalamnya tidak dapat muncul lagi. Ketika sang permaisuri menyelesaikan semua ini, awan-awan gelap di langit berkumpul dan membentuk ribuan petir. Petir-petir ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Rasanya seperti akan membelah alam menjadi 2. Untuk sesaat, tidak ada cahaya, dan semuanya menjadi gelap. Mereka dikelilingi oleh petir yang terbang menuju permaisuri merak iblis. Wajah King Fengli berubah dan dia berkata dengan cemas, jangan buang-buang waktu lagi, kembalilah ke ring interspatial untuk tidur. Sang permaisuri menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak bisa, sudah terlambat. Biarkan aku melawan petir-petir ini untuk saat ini, atau nyawa kalian akan terancam. Bab 1546. Pusat Perhatian Dunia. Kini, ribuan kultivator timur dan kultivator barat di bumi semua memandang ke arah langit di atas wilayah terlarang pegunungan Kunlun, tertarik oleh guntur dao surgawi. Selain para kultivator timur dan barat, orang-orang dari Istana Naga Laut Timur, Istana Naga Laut Barat, Istana Naga Laut Utara, Istana Naga Laut Selatan, Gunung Naga Harimau, Gunung Tai, Gunung Udang, Gunung Langit, Vatikan Barat, Istana Dewa Surgawi, Istana Malaikat, dan Istana Kebijaksanaan semuanya memandang ke arah langit di atas wilayah terlarang pegunungan Kunlun. Apa yang terjadi di pegunungan Kunlun? Mengapa begitu banyak guntur dan kilat muncul? Tidak tahu, mungkinkah beberapa harta karun langka di dunia telah lahir? Tidak mungkin, harta karun dunia yang langka akan lahir dengan cahaya suci.
Tidak ada cahaya suci, kan? Peristiwa itu menarik perhatian dunia. Semua orang merenungkan dalam hati tentang apa yang terjadi di wilayah terlarang pegunungan Kunlun dan mengapa ratusan ribu petir muncul di sana. Mungkin seseorang telah melewati suatu kesengsaraan. Beberapa orang bertanya-tanya, tetapi kemudian segera mengusir pikiran mustahil itu dari hati mereka. Transendensi kesengsaraan bagi para kultivator biasa tidak akan memiliki lebih dari 100 cahaya surgawi, dan tidak lebih dari 1000 cahaya surgawi bagi beberapa kultivator yang kuat. Namun, kini ada ratusan ribu cahaya surgawi di langit. Bahkan para suci pun tidak akan memiliki sebanyak itu. Pada saat ini wilayah terlarang di Gunung Kunlun menjadi pusat perhatian dunia. Beberapa monster super tua, seperti Raja Naga Laut Timur dan es tertinggi Kutub Utara, yang bersembunyi di sudut-sudut bumi mencoba menggunakan mata ajaib mereka untuk memata-matai distrik terlarang, tetapi kekuatan dahsyat yang dikirim oleh Thunder Heavenly Dao telah melukai mereka dan membuat darah menyembur keluar dari mulut mereka. Permaisuri Merak Iblis menatap kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya di langit, matanya berkilat ngeri. Ia tahu guntur itu akan datang dan tak akan membiarkannya pergi kali ini. Ketika musuh bertemu, wajar saja jika mereka menjadi marah. Setelah ditekan oleh Dao Surgawi Guntur selama ribuan tahun, hati Permaisuri Merak Iblis dipenuhi amarah yang membara. Jika bukan karena bantuan Li Qingfeng, Kaisar Merak Iblis tidak mungkin bisa lolos. Ia tidak akan membiarkan petir-petir ini lolos. Ia menyalurkan esensi vital iblis dalam dirinya, sementara planet-planet berputar di dalam matanya yang indah. Sungai waktu terus mengalir, dan lubang hitam alam semesta di dalamnya bergerak naik turun. Waktu dan ruang muncul bergantian dalam kehampaan yang mengandung hukum ruang waktu. Permaisuri Merak Iblis membekukan Dao Surgawi Guntur ke dalam kehampaan. Sang Ratu Merak Iblis mengubah telapak tangannya menjadi seekor merak raksasa dengan 5 warna yang diselimuti kabut abadi berwarna merah tua, aura iblis berwarna hitam, aura iblis berwarna hijau, aura dewa berwarna biru, dan aura manusia berwarna biru. 5 aura suci menyatu menjadi seekor merak cahaya suci 5 warna, yang mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi saat menyambar petir hitam dan membelahnya menjadi 2. Petir-petir itu kemudian berubah menjadi sinar api yang bergemuruh dan menghilang di udara. Hebat! Permaisuri Merak Iblis begitu hebat hingga ia menyambar petir hingga terbelah 2. Ia benar-benar orang terkuat yang pernah kulihat. Mata King Feng Li dipenuhi rasa kagum. Meskipun King Feng Li sudah mengetahui kekuatan Permaisuri Merak Iblis dan statusnya sebagai penguasa tertinggi bumi dan salah satu dari 3000 penguasa di alam semesta, dia masih kagum dengan kekuatannya. Kalau saja ada yang tahu tentang kekuatan sejati dari Thunder Heavenly Dao, orang itu adalah King Feng Li. Li Li membawa mutiara petir, yang berisi 1000 petir. Namun, petirnya hanyalah tingkat 5, jauh dari petir legendaris yang dihadapi Permaisuri Merak Iblis. Thunderbolt memiliki beberapa tingkatan, dari tingkatan terendah 1 hingga tingkatan 9. Di atas petir tingkat 9 terdapat petir tingkat sakral, petir tingkat abadi, petir tingkat dewa, petir Dao Surgawi, dan terakhir petir kekacauan. Ratusan ribu halilintar di angkasa itu adalah guntur Dao Surgawi. Guntur dan kilat adalah salah satu kekuatan terkuat dari asal mula dunia dan mampu membelah bumi dan langit. Namun, mereka tak berdaya melawan Permaisuri Merak Iblis dan malah terbelah 2. Kalau hal-hal itu sudah dilihat oleh orang luar, mereka pasti akan tak percaya dan ketakutan setengah mati, karena hal itu melampaui kemampuan manusia. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit juga tercengang dengan mulut ternganga. Sebagai anjing dan ular pertama di alam langit bumi, mereka selalu percaya bahwa mereka adalah makhluk paling kuat dan menganggap diri mereka sebagai orang bijak dan abadi. Namun, melihat kekuatan Permaisuri Merak Iblis, mereka merasa kecil dan tak berarti. Mereka bukan tandingan Permaisuri Merak Iblis. Bahkan di puncak kejayaan mereka, mereka hampir tak bisa menandinginya. Tak diragukan lagi, ia adalah seorang penguasa di bumi, mantan Permaisuri Peri, yang menguasai seluruh dunia. Bahkan Kaisar Langit pun tak sanggup menghadapinya. 3 alam, manusia, dewa, dan iblis, gemetar di bawah kakinya. Li Qingshan memandang anak anjing hitam di sebelahnya dan bertanya, "Anak anjing kecil, kau mengaku sebagai anjing kakek dan yang terbaik di dunia. Jika kau bertarung dengan Permaisuri Merak Iblis, bisakah kau mengalahkannya?" Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan tandingannya. Dia adalah penguasa tertinggi di zaman kuno dan Permaisuri abadi terkuat dari 3000 penguasa di alam semesta." Ular pemakan langit di sebelahnya mengangguk, penuh kekaguman pada Permaisuri Merak Iblis. Ia juga menunjukkan bahwa ia bukan tandingannya karena kemampuan dan kekuatan alaminya terlalu dahsyat. Hanya penguasa alam semesta atau Dao Surgawi yang akan membuat Permaisuri Merak Iblis menggunakan kemampuannya. Orang-orang biasa terlalu lemah untuk memaksa Permaisuri Merak Iblis menggunakan keahliannya, karena satu tatapan darinya akan menghancurkan mereka dan membuat mereka lenyap ke dalam alam semesta. Merak 5 warna cahaya surgawi dari telapak tangan Permaisuri Merak Iblis begitu kuat hingga menghancurkan ribuan guntur.
Petir itu menyaksikan rekan mereka telah dibelah oleh permaisuri merak iblis dan berubah menjadi titik-titik cahaya bintang yang menghilang ke udara, meraung dalam murka. Seluruh langit dan bumi retak, hampa, dan lubang-lubang hitam melayang-layang, seolah-olah kiamat telah tiba. Sungguh mengerikan. Ratusan ribu petir masih banyak bahkan setelah kehilangan ribuan di antaranya. Mereka meledak, meraung bagaikan naga guntur yang murka. Mereka menggeram dengan ganas dan menyerang permaisuri merak iblis, mencoba membunuhnya. Guntur Dao Surgawi, kau mampu menahanku ribuan tahun yang lalu, tapi aku tak akan seyakin itu sekarang. Hari ini, aku akan membubarkan kalian semua, ejek permaisuri merak iblis dengan kejam. Kipas Dewa Merak, teriaknya ke arah kehampaan di langit, seakan-akan dia tengah memanggil harta karun kuno. Dalam kehampaan, sungai waktu muncul, dan benua-benua kuno tampak lenyap di langit. Di benua-benua kuno terdapat bumi purba, yang di depannya terdapat bumi prasejarah. Di depan bumi prasejarah terdapat bumi yang kacau. Setiap bumi melambangkan suatu era, suatu zaman, kehidupan dan kematian, kehancuran, dan pemulihan dunia. Bab 1547. Kipas Dewa Merak. Kipas Dewa Merak dipanggil oleh permaisuri merak iblis langsung dari era kekacauan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Kipas Dewa Merak itu mengandung energi kacau, memancarkan warna-warna kabur, dan muncul dari bola kacau itu dengan membawa serta hal yang tidak diketahui, misteri, dan kekacauan. Kipas Dewa Merak melintasi era kekacauan universal, era prasejarah, era liar alam semesta, dan era kuno, hingga akhirnya tiba di wilayah terlarang Gunung Kunlun dan diterima oleh permaisuri merak iblis. Kipas Dewa Merak ini tampak seperti kipas daun palem, meskipun sedikit lebih besar. Kipas ini juga lebih cerah dan berwarna-warni. Kipas ini memiliki 5 warna, merah, hitam, biru, hijau, dan cian, yang melambangkan 5 warna kemuliaan magis antara langit dan bumi. Kipas ini juga melambangkan 5 kekuatan misterius antara langit dan bumi. Tulisan-tulisan jimat yang kacau terukir di bagian atas kipas Dewa Merak, yang merupakan tulisan-tulisan jimat yang paling kuno dan misterius dari zaman dahulu kala. Naskah-naskah jimat itu adalah naskah-naskah jimat kuno dari awal mula alam semesta, munculnya kekacauan, dan awal mula langit dan bumi. Tidak ada manusia, binatang iblis, tumbuhan, gunung, atau sungai. Tidak ada apapun. King Feng Li tidak mengenali dan tidak dapat melihat aksara ini dengan jelas karena pengetahuannya tentang aksara jimat ruang angkasa hanya terbatas pada benua kuno, yang berjarak 3 era dari era kekacauan universal. Satu era berlangsung selama 1 miliar tahun. Permaisuri merak iblis mampu memanggil kipas Dewa Merak dari era kekacauan alam semesta 300 juta tahun yang lalu, jadi dia benar-benar kuat. King Feng Li merasakan aura yang kuat dari kipas itu, aura dari terbukanya bumi dan langit, aura dari lahirnya kekacauan. Nafas itu menggetarkan jiwa King Feng Li, dan tubuhnya terasa seperti meledak. King Feng Li merasa seolah-olah hidupnya terlarut menjadi atom, ion, molekul, dan hingga fraksi energi terkecil, menghilang ke alam semesta. Melihat harta karun spiritual di depan permaisuri merak iblis, Li tak kuasa menahan diri untuk memuji, harta karun spiritual macam apa ini? Aku hampir mati dan hancur menjadi abu karenanya. Anak anjing hitam mendesah, matanya penuh ketakutan, lalu membuka mulut untuk berkata, King Feng Li, ini kipas Dewa Merak, salah satu harta karun terkuat di alam semesta. Kipas ini telah membunuh para dewa. Aku tak percaya permaisuri merak iblis memanggilnya dari era kekacauan. Kipas Dewa Merak. Li King Feng mengerutkan kening, sekilas skeptis. Ini pertama kalinya ia mendengar nama itu. Meskipun King Feng Li telah lama mendalami dunia pengembangan diri dan telah mempelajari banyak informasi, ia hanya mengetahui tentang pengembangan diri di era kuno dan beberapa legenda orang bijak dan abadi. Adapun mitos dan legenda dari sebelum era benua kuno, seperti era primordial, era prasejarah, dan era chaos, ia tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, ia hanya bisa belajar tentang karakter, harta spiritual, binatang buas, dan binatang dewa dari Black Puppy. Apakah kipas Dewa Merak benar-benar sedahsyat itu? Seberapa dahsyatnya? Tanya Li King Feng. Setelah berpikir sejenak, anak anjing hitam menjawab, begitu kipas Dewa Merak melepaskan kekuatan penuhnya, ia dapat membelah bumi menjadi 2 dan menghancurkannya berkeping-keping. Semua pembudidaya diri, manusia, binatang buas, gunung, dan sungai akan lenyap. Bumi akan berubah menjadi abu. Ekspresi wajah Li King Feng berubah drastis. Ia baru saja mengetahui kekuatan sejati kipas Dewa Merak, yang daya rusaknya mampu menghancurkan langit dan bumi serta menghancurkan planet-planet. Tak heran jika kipas itu disebut sebagai salah satu harta spiritual terkuat di seluruh alam semesta. Li King Feng bertanya dengan gugup, Pupi, jika permaisuri merak iblis menggunakan kipas itu, bisakah itu menghancurkan bumi? Kita semua akan hancur. Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama, permaisuri merak iblis belum mencapai kekuatan penuhnya. Dia tertindas selama puluhan ribu tahun dan terluka parah di era bumi kuno. Kedua,
Kipas Dewa Merak yang dipanggil oleh Permaisuri Merak Iblis hanyalah avatar, yang hanya memiliki 1/10 kekuatannya. Jika dia mengendalikannya dengan baik, kipas itu tidak akan menghancurkan bumi. King Feng Li menepuk dadanya dan akhirnya merasa lega. Pada saat ini, Li Li merasa sangat tidak berarti. Ia selalu menganggap dirinya sebagai seorang jenius langka di dunia dan orang yang ditakdirkan untuk menjadi Kaisar Langit, salah satu penguasa alam semesta. Namun sekarang, King Feng Li menyadari bahwa sekalipun dia menjadi Kaisar Langit dan salah satu penguasa terkuat di alam semesta, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Permaisuri Merak Iblis, karena Permaisuri Merak Iblis terlalu kuat dan dapat melawan penindasan Dao Surgawi. Permaisuri Merak Iblis adalah satu-satunya yang mampu bertahan selama ribuan, puluhan ribu, atau ratusan ribu tahun terakhir. Para kultivator lain yang berani melawan Dao Surgawi telah dibunuh oleh Dao Surgawi Guntur. Tak seorang pun yang mampu bertahan hidup. Karena Dao Surgawi Guntur melambangkan kekuatan paling orisinal dari Dao Surgawi, bahkan di antara yang tertinggi, terkuat, dan terbesar, tidak ada satupun yang dapat menahannya, kecuali Permaisuri Merak Iblis. King Feng Li menatap ke depan dan melihatnya memegang kipas Dewa Merak di depannya dan mengayunkannya dengan kuat. Pilar cahaya kacau melesat dari kipas Dewa Merak, merobek ruang, waktu, dan segalanya. Cahaya itu menyinari Dao Surgawi Guntur. Retakan. Dengan kemuliaan 5 warna dan datang dari kekacauan, kipas Dewa Merak di tangan Permaisuri Merak Iblis dengan kejam menyerang Dao Surgawi Guntur. Raungan dan suara retakannya keras dan bergema, bagaikan sabit paling tajam di dunia yang membelah cabang-cabang pohon. Petir yang tak terpahami namun tampak bergengsi dan dahsyat di mata orang lain itu langsung hancur menjadi 2 bagian. Kali ini bukan hanya 1, 2, 3, 4, atau 5 tetapi ratusan ribu petir terpotong menjadi 2, menjadi semburan bunga api dan menghilang di langit. Sesaat yang lalu, langit di atas wilayah terlarang Gunung Kunlun dipenuhi awan hitam. Guntur Surgawi Dao berkumpul dengan hembusan napas kehancuran dunia, seolah-olah itu adalah kiamat. Namun, dengan kibasan-kipas Permaisuri Merak Iblis, wilayah terlarang pegunungan Kunlun berubah menjadi langit cerah tak berbatas dengan awan putih. Semua guntur dan kilat lenyap seolah tak pernah ada. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Semua praktisi di seluruh dunia yang berfokus pada wilayah terlarang Gunung Kunlun terkejut. Bahkan jika matahari terbit dari sisi lain, mereka tidak akan terkejut seperti ini. Kini semua orang yang berkultivasi sendiri di dunia tercengang, mulut mereka ternganga lebar seperti telur angsa. Mereka berdiri di sana tanpa ekspresi bagaikan patung, tanpa kata-kata, tindakan, atau bahkan kedipan mata, menatap ke tempat di atas pegunungan Kunlun, tempat ribuan petir Dao Surgawi telah menghilang. Bab 1548. Ibu Petir. Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana semua petir di atas pegunungan Kunlun terbelah menjadi 2 dan menghilang? Aku juga melihatnya, puluhan sambaran petir terbelah 2 dan patah. Itu adalah petir dari Dao Surgawi. Siapa yang cukup kuat untuk mematahkannya? Kurasa bahkan para santo di zaman kuno pun takkan cukup kuat untuk mematahkan petir-petir itu. Apakah ada orang yang bahkan lebih kuat daripada para santo itu? Dunia ini sedang kacau balau. Seluruh dunia menjadi kacau. Para dewa ada di mana-mana, dan Kaisar Langit sedang dilahirkan kembali. Beberapa praktisi otodidak mulai bereaksi setelah dikejutkan hingga pingsan dalam waktu yang lama. Mereka sangat terkejut saat mulai berdiskusi satu demi satu. Semua orang yang membudidayakan diri sendiri, tak peduli apakah mereka dari timur, barat, ortodoks, non-ortodoks, jahat, atau setan mulai bergumam lirih di belakang. Mereka semua tahu bahwa apa yang mereka lihat hari ini tidak masuk akal, jauh di luar imajinasi semua orang dan sepenuhnya merusak akal sehat mereka. Setelah invasi kuno planet-planet alien, semua kaisar abadi, orang-orang abadi, orang suci, dan para penguasa di dalam Raja Roh dan alam roh tertinggi di bumi terbunuh dan musnah. Hampir tak satu pun dari mereka yang masih hidup. Namun kini, seorang abadi, atau mungkin seorang kaisar abadi dari legenda, telah muncul dan membelah semua petir Dao Surgawi menjadi 2 hanya dengan 1 pukulan. Hal ini membuat mereka semua merasa dunia sedang mengalami perubahan besar. Ada banyak orang yang membudidayakan diri sendiri di dunia yang tidak yakin apakah perubahan seperti itu baik atau buruk. Tidak masalah jika ada seorang abadi dari Tao Ortodoks. Namun, semua praktisi kultivasi diri di dunia akan menderita jika ada seorang abadi yang jahat. Pada saat ini, King Feng Li juga berada di dalam distrik terlarang pegunungan Kunlun, sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan oleh para kultivator lainnya. Seperti semua praktisi kultivasi lainnya, King Feng juga tercengang. Mulutnya ternganga lebar dan matanya tampak hampa, seolah-olah ia telah melihat matahari terbit dari barat. Ia benar-benar membeku seperti patung. Serangan oleh Permaisuri Merak Iblis sangatlah kuat, karena benar-benar membalikkan imajinasi semua orang. Setiap manusia di bumi tahu bahwa guntur dan kilat adalah kekuatan yang dahsyat, dan Dao Surgawi adalah yang paling kuat di antara semuanya. Karena itu,
orang-orang terkejut melihat kilat, yang dapat membunuh seorang suci seketika, dibelah dua oleh permaisuri merak iblis dan lenyap begitu saja. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit pun ikut terkejut karena air liur mereka mulai keluar dari mulut mereka sementara mereka masih menatap langit bak patung. Di sisi lain, Suelin, Miao Yijiang, dan iblis kerangka juga gentar. Mereka semua menatap permaisuri merak iblis di langit seolah-olah mereka telah berubah menjadi patung. Langit begitu cerah. Sinar-sinar kecil keemasan menerpa bumi, mengusir kabut dan kegelapan. Segala sesuatu di dunia menjadi begitu cerah dan indah. Permaisuri merak iblis berdiri di puncak dunia, begitu agung seolah-olah ia mampu menelan gunung dan sungai, matahari dan bulan. Ia memegang kipas dewa merak, seolah-olah ia mampu merobek ruang dan waktu, dan segala sesuatu di langit, bintang, dan alam semesta berada di bawah kelopak matanya. Batum! Suara keras tiba-tiba muncul entah dari mana, dan sebuah lubang besar tiba-tiba muncul dari langit yang cerah. Cairan gelap mulai merembes dari lubang itu, tepat di tempat permaisuri merak iblis melancarkan serangannya. Cairan gelap itu mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh dunia. Tak lama setelah kemunculannya, langit yang cerah kembali gelap. Kegelapan tidak hanya menutupi distrik terlarang Gunung Kunlun, tetapi juga menutupi seluruh dunia. Matahari, bulan, bintang, dan semua cahaya lenyap seluruhnya, dan seluruh dunia menjadi gelap. Beberapa orang mulai berteriak ngeri karena mereka mengira akhir dunia telah tiba dan semua orang akan mati. Beberapa pasangan muda berpelukan dan bercerita tentang momen-momen yang mereka lalui sebelum meninggal, membayangkan apakah mereka bisa masuk surga setelah meninggal. Beberapa orang kaya berdoa untuk kehidupan setelah kematian mereka, berharap agar mereka tidak masuk neraka karena perbuatan buruk yang telah mereka lakukan semasa hidup. Suara jiwa naga api tiba-tiba muncul di benak Li Qingfeng, "Nak, bangun. Ibu petir ada di sini. Lari. Larilah secepat dan sejauh mungkin." Setelah mendengar suara jiwa naga api, King Feng Li terbangun dari linglung saat wajahnya memucat. "Naga api, siapakah ibu petir itu? Apakah dia kuat? Apakah permaisuri merak iblis dalam bahaya?" tanya King Feng khawatir. Meski saat ini sangat berbahaya karena King Feng Li bisa merasakan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia dari cairan gelap, King Feng Li lebih mengkhawatirkan permaisuri merak iblis dan khawatir dia mungkin berada dalam bahaya besar. Suara jiwa naga api terdengar ragu-ragu, seolah belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Sebagai naga dewa dari zaman kuno, ia mengendalikan semua api di dunia. Ia adalah salah satu dari 5 naga dewa elemen, makhluk terkuat di planet ini. Namun, bahkan sekarang ia ketakutan. Ia tidak ragu jika jiwanya terbongkar, ia pasti akan langsung dihancurkan oleh ibu petir. King Feng Li, izinkan aku mengingatkanmu sekali lagi. Ibu petir adalah ibu dari segala petir di seluruh alam semesta. Ia berasal dari era kekacauan alam semesta, sezaman dengan kipas dewa merak milik permaisuri merak iblis, kata jiwa naga api dengan wajah ketakutan. Bumi telah melewati banyak era. Era pertama adalah era kekacauan alam semesta, kemudian era prasejarah alam semesta, lalu era liar alam semesta, era kuno alam semesta, dan terakhir, era teknologi modern alam semesta. Saat ini, King Feng Li berasal dari era teknologi modern, sekitar 3 miliar tahun setelah era kekacauan. Beberapa saat yang lalu, permaisuri merak iblis menggunakan sungai waktu, dan memanggil kipas dewa merak dari era kekacauan, yang berasal dari 3 miliar tahun yang lalu dan melenyapkan semua petir dao surgawi, yang membuat ibu petir marah. Ibu petir berasal dari era kekacauan alam semesta dan dialah sumber petir gelap. Asal mula petir bukan dalam bentuk sinar atau laser, melainkan cairan. Tiap tetes cairan tersebut mewakili satu asal guntur, 10 juta tahun guntur dan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. King Feng Li, meskipun ibu petir sangat kuat, permaisuri merak iblis memiliki kipas dewa merak, harta karun yang juga berasal dari era kekacauan alam semesta. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali karena dia akan baik-baik saja. Sebaiknya kau segera meninggalkan tempat ini, kata jiwa naga api mendesak. Lili mengangguk, pikirannya menjadi tenang karena ia tahu permaisuri merak iblis akan baik-baik saja. Ia juga tidak terlalu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Itu karena King Feng Li dapat merasakan ibu petir memfokuskan seluruh kekuatannya ke arah tempat permaisuri merak iblis berada, bukan ke dirinya. Namun, Li King Feng tahu betapa dahsyatnya kekuatan ibu petir itu, mereka semua bisa lenyap jika terkena sedikit saja kekuatannya. Bab 1549. Api 5 warna. Permaisuri merak iblis, kau harus berhati-hati. Kita akan mundur dari sini sekarang. Li King Feng menatap permaisuri merak iblis yang berdiri dengan gagah di langit dan berdoa dalam hati. Kita akan segera mundur sampai kita berada 5.000 meter dari sini, kata Li King Feng dengan suara rendah. Kemudian dia memegang tangan Suelin dan membawa Miao Yijiang, iblis kerangka, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit ke kejauhan. Meskipun hari masih gelap, Lili, seorang kultivator, mampu merasakan lingkungan sekitar dengan energi spiritualnya. Ia berjalan sangat cepat dan segera meninggalkan tempat itu.
Lili King Feng baru berhenti setelah 5.000 meter jauhnya. Ia bersembunyi di balik batu besar dan mengintip dari baliknya. Sayang, menurutmu apakah permaisuri merak iblis akan mengalahkan ibu petir? Wajah menawan Suelin sedikit berubah, dan bulu matanya berkibar. Ia bertanya pada King Feng Li dengan suara rendah. Li King Feng mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Permaisuri merak iblis dulunya adalah penakluk bumi nomor 1 dan salah satu dari 3.000 penguasa di alam semesta, dan ibu petir bukanlah tandingannya. Sebenarnya, Lili tidak tahu apakah ibu petir sebanding dengan permaisuri merak iblis atau tidak. Namun, permaisuri merak iblis adalah dermawannya, dan tentu saja, ia berharap ibu petir akan menang. Di sisi lain, anak anjing hitam dan ular pemakan langit juga khawatir. Seperti permaisuri merak iblis, mereka berdua adalah binatang iblis dan tentu saja berharap spesies mereka akan menang. Di langit di atas puncak pendobrak langit di distrik terlarang pegunungan Kunlun, permaisuri merak iblis berdiri di udara, matanya yang cerah menatap ibu petir dengan tenang. Ibu petir mengeluarkan cairan hitam. Setiap tetes cairan itu mewakili 10 juta tahun guntur dan kilat. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga saat kemunculannya, ruang, kehampaan, dan waktu semuanya terdistorsi. Sungai waktu muncul dan di dalamnya, orang dapat melihat orang-orang suci dan abadi dari zaman kuno. Guntur yang mengerikan selama 10 juta tahun itu menerjang ke arah permaisuri merak iblis dengan kekuatan penghancur waktu, berniat untuk menghancurkannya. Ibu petir, kau seharusnya tetap berada di alam semesta yang kacau alih-alih menyerangku setelah 3 miliar tahun. Apa kau benar-benar pikir aku takut padamu? Permaisuri merak iblis tersenyum dingin, matanya dipenuhi cahaya dingin dan amarah yang membara. Di era kekacauan, permaisuri merak iblis dan ibu petir merupakan musuh bebuyutan dan telah bertempur selama 100 juta tahun tanpa ada satupun yang menang. 3 miliar tahun telah berlalu, dan ibu petir masih ingin membunuh musuhnya. Ia muncul di tengah sungai waktu yang kacau dan mencoba menekan permaisuri merak iblis dengan cairan petir hitam yang telah terkumpul selama puluhan juta tahun. Tentu saja, permaisuri merak iblis tidak akan menunggu dan mati. Meskipun kekuatannya belum sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya, kekuatannya dengan kipas dewa merak masih cukup untuk mengejutkan surga. Api 5 warna, teriak permaisuri merak iblis sambil melambaikan kipas dewa meraknya dengan tiba-tiba dan menyemburkan api 5 warna. Api itu terdiri dari warna hitam, merah, hijau, nila, dan biru. Cahaya ilahi dari api 5 warna itu begitu cemerlang, menerangi seluruh dunia. Orang-orang dapat melihat segalanya di bawah cahaya. Dunia menjadi begitu berwarna dan cemerlang sehingga tampak seperti ekor merak yang terbentang. Api 5 warna mengandung energi yang membara seakan-akan dapat membakar dunia hingga tak ada apa-apa. Saat munculnya api 5 warna, kekosongan berubah menjadi lubang hitam dan bebatuan keras meleleh menjadi magma lalu menguap menjadi gas sebelum lenyap menjadi partikel. Itu sebenarnya api 5 warna, salah satu dari 10 api teratas di alam semesta, kata naga api dalam benak King Feng Li dengan takjub. Li King Feng mengerutkan kening dan bertanya, naga api senior, apa itu api 5 warna? Apakah sekuat api naga dewamu? Sambil tertawa getir, jiwa naga api menjelaskan, anak kecil, kau melebih-lebihkanku. Api naga dewaku hanya berada di peringkat 30 teratas di seluruh alam semesta. Namun, api 5 warna milik permaisuri merak iblis termasuk dalam 10 besar dan setara dengan api dewa Pangu, api biru Efewa, api emas Buddha, dan api hitam kemasan matahari. Mendengar kata-kata naga api, ekspresi wajah King Feng Li berubah tajam sejak dia mendengar legenda umat manusia ini. Gupan telah memisahkan langit dari bumi, Efewa menciptakan manusia, dan Buddha mendirikan agama Buddha dengan 1 miliar pengikut. Api mereka melambangkan api terkuat di alam semesta dan merupakan harta karun mutlak di dunia yang kacau balau. Dan api 5 warna yang dilepaskan oleh permaisuri merak iblis begitu kuat sehingga dapat menyaingi api Gupan dan Efewa. Ketika permaisuri merak iblis melepaskan api 5 warna, King Feng Li dapat dengan jelas merasakan getaran api emas di tubuhnya. Meskipun api emas diciptakan oleh Santo Emas dan sangat terkenal di alam semesta, api itu hanya menduduki peringkat 100 teratas dan kalah jauh dari api 5 warna yang muncul di era kekacauan. King Feng Li punya firasat bahwa jika dia melepaskan api emas, api itu pasti akan ditelan oleh api 5 warna. Dia menyalurkan saripati vital elemen api dalam tubuhnya dan membentuk perisai cahaya pelindung raksasa untuk melindungi Suelin dan yang lainnya dari kehadiran tajam dan panas yang membakar. Pada saat ini, suara bermartabat terdengar dari kehampaan di surga. Ratu Merak Iblis, setelah miliaran tahun, kau masih bisa melepaskan api 5 warna. Kupikir api itu telah lenyap dalam kekacauan. Suara berwibawa itu tanpa emosi manusia. Kedengarannya arogan, acuh tak acuh, dan merendahkan. Suara itu berasal dari ibu petir. Sulit membedakan apakah itu suara laki-laki atau perempuan. Terdengar dingin dan jelas, sepertinya suara itu berasal dari perempuan. Permaisuri Merak Iblis tersenyum dingin dan berkata, Ibu petir, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan api 5 warna.
Dia mengayunkan kipas Dewa Merak dengan kuat dan menembakkan aliran api 5 warna yang berubah menjadi 5 sinar cahaya. Ruang dan waktu rusak, bumi berhenti berputar, matahari berhenti bersinar, dan waktu pun berhenti. Mata manusia terpaku dan seluruh dunia hening. Dengan kehadiran yang kacau dan menghancurkan dunia, api 5 warna YJR melesat ke guntur cair. Berderak, cairan guntur hitam itu seolah merasakan bahaya. Energi guntur dan kilat yang telah terkumpul selama puluhan juta tahun mencoba menghancurkan api 5 warna itu. Tetapi api 5 warna itu adalah salah satu dari 10 api teratas di alam semesta dan tidak mungkin dihancurkan oleh cairan guntur hitam. Bab 1550. Mengalahkan Ibu Petir. Api 5 warna milik Permaisuri Merak Iblis mengandung kehadiran mengerikan dari era kekacauan dan kekuatan sucinya membakar cairan guntur hitam dengan suara berderak besar. Cairan itu telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun, tetapi kini terbakar menjadi kepulan asap hitam sebelum lenyap ke udara. Sialan kau, Permaisuri Merak Iblis, beraninya kau membakar cairan petirku. Ibu Petir meraung marah dari dalam sungai kekacauan. Ibu Petir menghabiskan banyak energi untuk mengumpulkan cairan guntur hitam, tetapi cairan itu dengan mudah terbakar oleh api 5 warna milik Permaisuri Merak Iblis. Ibu Petir berkobar-kobar marah terhadap Permaisuri Merak Iblis. Ia melubangi langit lagi, dan kali ini puluhan ribu tetes cairan petir muncul, masing-masing mewakili kekuatan petir puluhan juta tahun. Kekuatan penghancur yang terkandung dalam setiap tetes cairan guntur itu cukup untuk menghancurkan seluruh bumi. Beruntunglah bahwa distrik terlarang telah disegel oleh stempel penyegel dao surgawi dan mantra larangan yang dibuat oleh Kaisar Langit Absolut di bumi kuno dan itulah sebabnya cairan guntur hitam tidak mengikis semua yang ada di sini. Melihat puluhan ribu tetes cairan guntur hitam, Permaisuri Merak Iblis sama sekali tidak takut. Sebaliknya, ia justru bersemangat. Ibu Petir, karena kau meminta kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Api 5 warna, bakarlah mereka untukku. Sambil berteriak, Permaisuri Merak Iblis menyalurkan esensi vital iblis di tubuhnya dan terus mengayunkan kipas Dewa Merak ke depan. Kipas Dewa Merak mengeluarkan api 5 warna dalam jumlah besar. Api itu membakar kehampaan di depannya dan sebuah gunung tinggi di distrik terlarang Gunung Kunlun. Dunia telah berubah menjadi dunia api merah. Adapun puluhan ribu tetes cairan guntur hitam di langit, semuanya terbakar oleh api 5 warna menjadi asap hitam dan lenyap di udara. Kali ini, Permaisuri Merak Iblis melepaskan begitu banyak api 5 warna hingga menyelimuti seluruh langit dan mengguncang surga. Api itu memenuhi dunia, ruang, dan waktu, bahkan sungai waktu pun seakan telah menangkap api 5 warna itu. Membawa panas tinggi yang dapat menghancurkan dunia, api 5 warna melesat menuju Ibu Petir yang telah membuat lubang di langit. Ibu Petir menjerit karena tubuhnya benar-benar terbakar api berwarna 5. Rasa sakit dari dagingnya yang menghitam dan tertusuk membuatnya menjerit pilu. Semua kultivator di dunia tercengang mendengar teriakan itu. Apa yang kudengar? Itu teriakan Ibu Petir. Dialah ibu dari segala guntur dan kilat, dan bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan? Kau buta atau apa? Yang melepaskan api 5 warna itu adalah Permaisuri Merak Iblis, dan menurut buku kuno yang kubaca, dia adalah penakluk nomor 1 bumi kuno. Ya, dan kukatakan padamu, dia adalah salah satu dari 3.000 penguasa di alam semesta di bumi kuno dan memiliki kekuatan untuk mengejutkan seluruh alam semesta. Semua orang yang membudidayakan diri sendiri di dunia tengah berbicara di antara mereka sendiri. Ada yang membicarakan tentang kekalahan total Ibu Petir, ada pula yang membicarakan tentang kekuatan dahsyat Permaisuri Merak Iblis. Tidak peduli apa yang mereka bicarakan, pertempuran di distrik terlarang Gunung Kunlun mengejutkan seluruh dunia dan membuat para kultivator di bumi menyadari betapa lemahnya mereka. Mereka menganggap diri mereka sebagai makhluk yang kuat di atas orang biasa. Kini setelah mereka menyaksikan kekuatan dahsyat dari Permaisuri Merak Iblis dan Ibu Petir, mereka pun sadar bahwa mereka bahkan lebih rendah derajatnya dari seekor semut di hadapan Permaisuri Merak Iblis. Mereka yakin mereka akan mati jika Permaisuri Merak Iblis menggunakan api 5 warna pada mereka. Di balik batu raksasa di distrik terlarang Gunung Kunlun, King Fengli, Suelin, anak anjing hitam, ular pemakan langit, Miao Yijiang dan iblis kerangka semuanya tercengang. Telah tercengang berkali-kali hari ini oleh kekuatan besar Permaisuri Merak Iblis. Wajah menawan skeleton devil berubah pucat dan dia menepuk dadanya untuk menghilangkan rasa takutnya. Dia merasa beruntung karena telah mendengarkan Permaisuri Merak Iblis dan menjadi pelayan dan pelindung King Fengli, atau dia akan dibunuh oleh Permaisuri Merak Iblis tanpa ampun. Menatap lagi ke arah api 5 warna, jiwanya menggigil sementara tubuhnya berkeringat deras. Ia mempunyai firasat jika dirinya dibakar oleh api 5 warna, maka jiwanya pun akan lenyap dan tidak akan memasuki siklus reinkarnasi berikutnya. Bulu mata panjang Suelin berkibar. Ia bertanya dengan suara rendah, "Sayang, apakah Permaisuri Merak Iblis menang?" Li Qingfeng mengangguk, berkata, "Tentu saja dia menang. Permaisuri Merak Iblis adalah penakluk nomor 1 di bumi, dan bahkan Kaisar Langit pun bukan tandingannya, apalagi Ibu Petir."
Atas kemenangan permaisuri merak iblis, King Fengli, Suelin, Miao Yijiang, iblis kerangka, anak anjing hitam dan ular pemakan langit semuanya gembira. Itu karena permaisuri merak iblis ada di pihak mereka dan tentu saja mereka bersorak untuk salah satu dari mereka. Namun, King Fengli tidak bersorak lama ketika ekspresinya berubah karena dia merasakan dua kehadiran yang lebih kuat di alam. Mereka berasal dari sungai semesta yang kacau dan membawa serta energi penghancur semesta. Mereka adalah badai biru dan api merah. Sejauh mata telanjang King Fengli dapat melihat, di jalur yang dilalui badai biru itu, bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang kacau itu meledak berkeping-keping sebelum lenyap di kedalaman alam semesta. Dan beberapa planet terbakar menjadi uap kemanapun api merah itu pergi. Singkatnya, badai biru dan api merah memiliki sejumlah besar energi yang dapat menghancurkan bintang dan planet. Mereka melintasi era kekacauan, era prasejarah, era liar, era kuno dan akhirnya tiba di langit di atas distrik terlarang di Gunung Kunlun. Ibu petir, kami di sini untuk membantumu melawan permaisuri merak iblis, kata sebuah suara agresif. Suara itu membawa aura yang tak tertandingi dan aura yang angkuh, seakan-akan sang permaisuri hanyalah seekor semut yang dapat ia hancurkan kapan saja sesuai keinginannya. Melihat dua kekuatan asli alam semesta, kegembiraan muncul di mata ibu petir. Ibu badai, bapak api, senang sekali kalian berdua datang. Mari kita gabungkan kekuatan dan bunuh permaisuri merak iblis. Kedua kekuatan alam semesta asli berasal dari era kekacauan alam semesta. Yang satu adalah induk dari semua badai, dan yang lainnya adalah bapa dari semua api. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.